Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terus belajar firman Tuhan berupa renungan firman singkat yang akan memperkaya kerohanian kita. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk kami boleh belajar firman Tuhan melalui renungan firman Menerima hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memimpin, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan-pewahyuan maupun pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Supaya kami makin mengerti akan isi hati Tuhan, makin mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdasarkan di atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Selot bagian pertama. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Selot bagian pertama. Seringkali ketika kita membaca kitab Injil, kita menemui kata Selot. Ya, baik di dalam keempat Injil, misalnya Simon orang Selot. Ya, jadi seringkali kata-kata ini muncul dan kita ingin tahu apa itu kaum Selot. Merrill C. Tenney dalam bukunya Survei Perjanjian Baru menjelaskan bahwa kaum Selot bukanlah suatu sekte religius yang segolongan dengan kaum Farisi dan kaum Eseni. Mereka adalah suatu partai nasionalis fanatik yang ingin membebaskan diri dari Roma dengan jalan kekerasan. Kepercayaan mereka sangat tegas, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Romawi, kelompok yang mungkin didirikan oleh Yudas dari Galilea dalam tahun 6 Masehi. Boleh dilihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-37. Menamakan dirinya dengan pengikut Yahweh yang tekun atau Sielos seperti Pinhas dan Elia, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama seperti para pejuang Makabe dari abad kedua sebelum Masehi. Dalam perang Yerusalem di bawah Panglima Titus, mereka termasuk salah satu kelompok di dalam kota itu yang membuat kerusuhan. Dan kerusuhan mana memegang peranan yang cukup besar dalam kehancuran kota itu. Mungkin mereka juga terlibat dalam pemberontakan yang disebut dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 38. Salah seorang murid Yesus yaitu Simon yang disebut orang Selot adalah seorang bekas pengikut kelompok ini, seperti yang dapat dilihat dari namanya. Bisa dibaca juga dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-15 dan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-13. Sedangkan menurut John Drin dalam bukunya yang berjudul Memahami Perjanjian Baru, pengantar historis teologis, menerangkan bahwa kaum Selot merupakan orang-orang yang sering terlibat dalam tindakan langsung melawan pihak Roma. Mungkin kepercayaan mereka mirip dengan kaum Farisi, tetapi keyakinan mereka yang terutama ialah bahwa mereka tidak dapat mempunyai tuan yang lain kecuali Allah. Dan oleh karena itu orang-orang Romawi harus diusir dengan cara apapun juga. Menurut Yosefus, pendiri kelompok ini bernama Yudas, seorang Galilea yang memimpin sebuah pemberontakan pada tahun 6 Masehi pada waktu yang kira-kira sama ketika Arkelaus dicopot
dari jabatannya oleh penguasa Roma. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang ini setuju dalam segala hal dengan pendapat kaum Farisi, tetapi mereka benar-benar bertekad untuk merdeka, dan mereka yakin bahwa Allah sajalah yang harus menjadi Tuan dan Tuhan mereka. Tidak ada perasaan takut yang dapat memaksa mereka untuk memberikan gelar ini kepada siapapun. Kaum Selot melanjutkan perjuangan mereka sebagai gerakan gerilya sampai pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Malahan mungkin sesudah itu juga. Sekurang-kurangnya satu orang pengikut Yesus yang bernama Simon adalah orang Selot. Bisa dibaca dalam Markus 3 ayat 18. Dan diduga Yudas Iskariot adalah orang Selot juga. Tetapi kaum Selot pada umumnya adalah orang-orang seperti Barabas yang menjadi pilihan orang banyak untuk dibebaskan di dalam Markus 15 ayat 6 sampai 15, dan seperti pembuat kerusuhan atau pemberontakan yang dituduhkan oleh kepala pasukan Romawi terhadap Paulus. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Berbeda dengan kaum Farisi, kaum Saduki, dan kaum Eseni, tentang kaum Selot pada umumnya kurang banyak dikenal seperti ketiga golongan lainnya itu. Kata Selot biasa dipakai untuk menunjukkan sikap iman seseorang, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang tergabung dalam golongan tertentu yang mempraktekkan keyakinan iman mereka secara khas, yang menjadi golongan keempat, yaitu setelah Farisi, Saduki, dan Eseni, yang secara khusus disebut-sebut di kalangan Yahudi di Yudea, khususnya pada masa Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Ini bisa kita baca terutama dalam sumber literatur non-biblikal yang beredar sekitar masa pelayanan Yesus. Misalnya saja seperti yang ditulis dalam golongan kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, yaitu dalam kitab Makabe, dan juga dalam tulisan karya dari sejarawan Yosefus. Simon, salah seorang murid Yesus, disebut dalam Alkitab sebagai orang Selot dalam Lukas 6 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Mungkin disebut demikian karena sifatnya yang Selot atau giat, rajin, atau patuh, atau karena termasuk golongan Selot, golongan yang rajin, giat, atau patuh akan hukum-hukum Allah. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai Selot yang patuh akan agama. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga, Galatia 1 ayat 14, Filipi 3 ayat yang ke-6. Dan banyak anggota gereja mula-mula termasuk Selot, rajin memelihara hukum Allah. Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 22. Mereka disebut Selot karena mereka mengikuti contoh Matatias, keluarga dan pengikutnya yang menyerukan patuh kepada hukum Allah ketika Antiochus keempat menekan agama Yahudi dalam 1 Makabe 2 ayat 24 sampai 27. Dan teladan Pinehas cucu Harun yang menunjukkan kepatuhannya akan hukum pada saat penyesatan melanda orang Israel di padang belantara. Bisa dibaca di Bilangan 25 ayat 1 sampai 15, Mazmur 106 ayat 30, 1 Makabe 2 ayat 54. Menurut kitab yang ditulis dalam golongan kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, yaitu kitab Bin Sirak, Pinehas disebut sebagai orang mulia yang ketiga di hadapan Tuhan setelah Musa dan Harun. Dalam Sirak 45 ayat pertama, ayat yang ke-6 dan ayat 23 sampai 24. Semangat Selot yang dikaitkan dengan nama Pinehas menunjukkan bahwa kegiatan atau kerajinan atau kepatuhan yang tulus akan hukum Allah pada akhirnya dipercaya akan mendatangkan belas kasihan Tuhan, penebusan kepada seluruh bangsa Israel, dan kembalinya berkat dan damai dari Allah. Amin. Kita sudah belajar bagaimana tentang siapa kaum Selot itu. Semoga ini membuat wawasan kita boleh lebih terbuka
dan lebih mengerti tentang kaum Selot. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar mengenai siapa sebenarnya kaum Selot itu, sehingga dengan demikian Tuhan kami makin mengerti ketika nama Selot itu diungkap atau disinggung di dalam kitab Injil. Kami sekarang boleh bisa tahu Tuhan, sebetulnya siapakah kaum Selot itu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.